Oke, selamat siang. Siap. Terima kasih atas waktunya untuk anak-anak kelas 12 TKJ. Saat ini kita mungkin ke depannya melakukan bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini saya inisiasi kalian memperoleh sebuah pelajaran dasar. Di sini tentang bidang belajar kalian ke depannya sebagai pengurus kelas, supaya kalian itu mempunyai pola pikir yang bagus, yang baik, supaya mengelola kehidupan atau kelompok kalian di kelas itu bisa lancar dan baik juga. Kemudian di sini saya akan mulai bimbingan kelompok. Di kelas kalian ini nanti akan dengan metode brainstorming. Brainstorming itu adalah metode kalian itu berdiskusi, kita saling berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengungkapkan pendapat kalian dari permasalahan yang akan saya tampilkan. Nah, nanti akan saya kasih sebuah materi, kalian cermati materinya, kemudian kalian bisa dari materi tersebut mengambil sebuah kesimpulan ataupun refleksi dari materinya. Saya di sini menggunakan materi formasi ANSA. Formasi ANSA, kenapa saya ambil materi formasi ANSA? Karena ANSA itu tidak bisa hidup sendiri. Seperti manusia, kalian adalah makhluk sosial. Tak bisa tanpa hidup orang lain. Kalian hidup harus dalam. Tujuannya saya melakukan bimbingan ini nanti kalian bisa mempunyai wawasan cara hidup berkelompok itu seperti apa, memimpin kelompok itu seperti apa. Dan sedikit ya, di sini saya menyampaikan bahwa bila antar teman kita seperti angsa, alangkah tidak. Seperti yang saya sampaikan, kenapa? Karena kita hidup di kelompok. Dan saya ingin kalian itu mempunyai motivasi, kemudian kalian juga mempunyai sebuah pola pikir yang matang secara personality. Satu, untuk diri kalian sendiri. Kedua, untuk lingkungan kalian, kelompok kalian. Kelompok ini dalam artian bisa kelompok besar ataupun kelompok kecil. Satu kelompok kecil itu keluarga. Mungkin ada yang adik, punya teman, punya saudara dan sebagainya. Kelompok besar saya yakin selepas ini kalian akan hidup sosial berkelompok, entah di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kuliah dan lain sebagainya. Dan di sini kalian harus tahu posisi kalian di mana. Tetapi semua jenis daripada ketua, anggota, pelengkap dan lain sebagainya itu mempunyai tugas yang sama. Satu orang kacau gagal, formasi itu akan terjerat. Makanya kerja kelompok itu akan lebih mudah daripada kerja individu. Kalian melihat video animasi yang saya sampaikan di sini tentang formasi ANSA. Dicermati di sini bahwa bila teman kita itu seperti ANSA, kita misalkan kelas TKJ ini seperti ANSA. Di sini dijelaskan bila Anda sedang berada di udara musim, kadang Anda melihat angsa terbang bergerombongan pergi ke daerah yang lebih hangat menghindari musim dingin. Dan mereka angsa ini selalu berpindah tempat satu sama lain seperti kehidupan kalian di setiap tahapannya, ya kan? Mungkin ada tahapan. Nah, di sini dijelaskan dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik 71% dibandingkan dengan terbang. Ini ada satu angsa yang terbang sendiri di paling bawah. Angsa ini adalah terbang sendiri. Efisiensi dari tujuan kelompok ini, tujuannya akan tercapai sebesar 71. Tapi alangkah baiknya ketika kalian menurunkan ego kalian dirinya masing-masing, ya kan, untuk mencapai tujuan kelompok. Kalian bukan anak kecil yang tidak dituruti menangis minta es krim. Jangan egois. Misalkan contoh besar, tidak mengajari jelek. Misalkan kalau ada tugas PR, kalau tugas kalian jelek, enggak, ya kan? Ada satu orang yang akan tidak kalau kita ajari, atau salah mengingat yang salah, atau karena dia bukan teman kamu, atau mungkin dia bukan kelompok kamu, bisa. Pasti punya alasan masing. Kenapa dia terbang sendiri? Tapi kita lihat ketika dia terbang sendiri apa efek?
Yang satu tadi, yang di bawah sini tadi masuk ke dalam sebuah formasi. Pelajaran 1, bekerja sama secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Daripada kalian bekerja, ada kan yang misalkan satu kelas ini yang kelompoknya cuma 2-3 orang? Ada. Ada kan? Ada. Nih, ada yang berwarna oranye. Ketika salah satu angsa ini meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Formasinya tidak. Dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang. Kenapa dia tidak formasi? Minta perlindungan yang mungkin mendapatkan satu permasalahan. Satu kelompok besar satu kelas mungkin ada ya, kita nggak tahu kalian punya masalah apa, entah dengan teman, entah dengan keluarga, entah dengan pihak sekolah, ya kan? Pasti ada satu atau dua dalam sebuah kelas ini. Ketika dia kesulitan, apa yang terjadi? Ketika dia hidup dalam satu kelompok, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kelompok itu? Nah, ketika formasinya terjelek, dia akan kembali lagi ke membuktikan apa? Bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan. Pelajaran kedua, tadi pelajaran yang pertama, bentuklah sebuah formasi supaya lebih ringan. Pelajaran yang kedua, setelah kalian membuat sebuah formasi, selalu kompak dalam tim yang bergerak ke satu tujuan, akan membutuhkan energi yang lebih sedikit. Ketika kalian itu pramuka siapa? Ya, Herina. Untuk yang tim sekarang, ya, kalian ketika kamu membuat pionering sendiri, mampu gak? Harus bekerja sama secara kelompok. Ada tugasnya masing. Akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Kalian sudah besar. Bullying, saling mengolok itu tidak waktunya lah. Lagi body shaming bukan saatnya lah. Kita sudah dewasa. Itu hal yang kalian mau berginjil misalkan yang perempuan ini sampai merah, nggak perlu merah enggak. Misalkan teman habis ada tanda habis pacaran misalkan ya, nggak perlu kalian sebutkan. Dia akan lebih menghargai, diingatkan. Tapi dibisiki, jangan berstatus. Waktu kita benci sama dia, jangan hanya itu masih dalam formasi kita. Satu formasi angsa. Suatu saat saya akan perlu sama dia. Kamu perlu mandi ya? Menurut kamu bau ya? Nggak perlu kalian sebut itu. Kasih permainan, supaya dia tidak. Tapi saat itu namanya logika itu nggak perlu lagi. Itu kanak-kanak. Nah, setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Nggak perlu lagi. Karena apa? Kehidupan kalian di luar nanti akan jauh lebih hebat, lebih kuat tekanan daripada satu kelompok kelas sekarang. Ketika seorang tim leader yang depan ini, ketika tim leader kelelahan, apa yang terjadi? Ketika teman kalian itu merasa capek, lelah dan lain sebagainya, sebagai manusia yang normal, nolong, apalagi apa perusahaan? Nolong, membantu. Dia akan berpindah ke ujung formasi. Kenapa dia berpindah ke ujung formasi? Karena formasi paling ujung itu adalah tekanannya paling tinggi. Tidak seperti yang di dan angsa yang lain akan menempati formasi itu. Kalau kalian kecapean, ketika naik motor dengan teman, nanti tidak, saya ngantuk, saya capek, saya letih. Gantiin, dia akan berhenti. Kalian teman saya punya kepentingan yang nggak bisa saya tinggalkan. Ketika tolonglah bos dan saya tiket. Tidak, kenapa tidak digantikan? Kenapa itu kurang capek, ada kepentingan, dia harus tiket pagi, ternyata nggak bisa. Karena ada kesibukan yang lain. Misalkan dia harus mengantarkan pesanan orang tuanya atau ada kegiatan lain di rumah. Dia tidak kira-kira saja.
Dengan harapan ketika kalian capek, dia juga mau menggantikan hal yang sama kan? Ya. Normal nggak kayak gitu? Normal. Nggak bisa egois artinya kan? Ya. Jangan egois. Pelajaran ketiga, berbagi kepemimpinan harus disadari, saling hormat, percaya di antara anggota, saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat. Pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Seperti di Indomaret itu, karyawan Indomaret setiap bulan itu diaudit. Barang sesuai nggak dengan uang yang didapatkan. Angsa terbang sambil bernyanyi, berkotek itu bernyanyi. Hal ini akan memberikan semangat kepada tim leader. Juga mereka terbang dengan kecepatan yang kasih motivasi semangat bagi teman. Itu penting. Kamu cantik, kan itu seorang Pak Rizal tuh. Pasti bilang, bagus gak? Ya, baju poni, iriman dengan bahasa Gurawa. Tapi dia merasa apresiasi. Nah, dia mandi sekali-kali, potong rambut, biar kelihatan keren sedikit. Itu bahasa-bahasa yang bukan mengejek tetapi memberikan motivasi, apresiasi. Pelajaran keempat, bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaian pekerjaan yang lebih besar itu akan lebih cepat dengan kualitas yang paling baik, yang terbaik. Ketika salah satu angsa sakit, ini yang kepala merah sakit, nih, ya kan? Kelelahan, dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Apa yang beberapa angsa? Ketika ada teman butuh pertolongan, ketika kalian tidak bisa memberikan, kalian akan menelpon karena meminta bantuan teman yang pelajaran yang kelima. Nih, tinggallah berdampingan dengan yang lain apapun perbedaan. Lebih-lebih pada waktu kesulitan dan tangan yang lebih besar. Kenapa saya selalu bilang tadi, saya punya banyak teman. Jika kita kompak dan saling mendukung, tidak bekerja sama, melupakan perbedaan, bersedia berbagi, itu akan berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan bahagia. Apa artinya? Temanku jadilah seperti apa? Tidak pernah dilindungi dengan satu sama lain, selalu menjaga komitmen. Nah, ini yang saya harapkan dari kalian, ya kan? Saya ingin kalian itu bisa, walaupun tidak menyangkal bahwa yang membuat kamu menjadi egois apa? Yang membuat nilai kamu egois apa? Dia suka kalau dikasih kayak masukan dia marah kan. Oh, Jadi menurut gue egois. Karena itu tuh saling kita memaksakan kalau kita kelelahan, kita kecapean. Tapi kita tidak bisa meninggalkan formasi. Kita keluar akan ada teman yang lain tentang walaupun kita egois, pasti ada yang mendampingi. Nggak bisa kalian sendiri. Diisi, ya kan? Kira-kira mau dibicarakan hari ini atau besok mau dibicarakan saya juga tidak apa-apa ya. Saya sampaikan kepada kalian nanti diisi di rumah, kasih nama, ditandatangani, kemudian besok boleh dibalikan lagi kepada saya. Kalaupun ada beberapa hal yang perlu dipahami, kita akan melanjutkan lagi diskusinya dengan waktu, ya kan? Di lain kesempatan, kita ada kesempatan lagi untuk berdiskusi masalah perilaku bekerja sama dalam sebuah kelompok. Kedepannya kita diskusi lagi karena hal yang perlu kita sampaikan. Kemudian saya ingatkan kembali pada dasarnya kita itu makhluk sosial. Kalian hidup berkelompok dalam sosialnya masing-masing. Siapa yang sosial kalian? Teman belajar, teman bermain, keluarga dan sebagainya. Apapun itu,
kalian tidak bisa keluar dari informasi. Yang perlu kalian pahami adalah kalian hidup dalam sebuah kelompok. Satu, kalian punya agama, hidup bersosial di agama. Dua, kalian hidup dalam keluarga. Tiga, sosial kalian. Paling banyak sosial kalian siapa? Teman satu kelas. Berapa jam kalian menghabiskan di kelas? Selain itu apa? Ya kan? Banyak di sini. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Siap.